Oke, selamat bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah dasar akuntansi pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian. Oke, apa itu ayat jurnal penyesuaian? Bisa kita lihat di slide kedua. Ayat jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo. Jadi saat kita sudah buat jurnal, kemudian jurnal itu kita buat buku besar, kemudian dari buku besar kita menjadi neraca saldo. Nah, di neraca saldo itu ada saldo-saldo yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya. Sebagai contoh, sebelum kita masuk contoh, kita harus paham dulu bahwa akuntansi mempunyai periode. Nah, biasanya periode ini berlangsung selama 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Itu periode akuntansi. Jadi saldonya harus mencerminkan kondisi selama satu periode tersebut, Januari sampai dengan Desember. Jadi misal kalau ada transaksi, misalnya kita menyewakan ruang kantor yang kosong, menerima pembayaran sewa kantor sebesar 12 juta untuk 1 tahun pada bulan Juli. Nah, saat pencatatan kita kan langsung mencatat 1 tahun 12 juta, tapi sesungguhnya hanya dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, cuma 6 bulan. Nah, makanya itu harus kita sesuaikan. Jadi pendapatan yang kita terima dari sewa itu bukan 12 juta. 12 juta kan untuk 1 tahun, tapi hanya 6 bulan. Makanya harus kita sesuaikan. Nah, supaya saldonya menunjukkan yang keadaan sebenarnya hanya 6 bulan. Sama juga misalnya kita apalagi ya, misalnya membayar asuransi atau membayar iklan. Misalnya kita membayar asuransi kebakaran untuk 2 tahun pada bulan Juli. Nah, itu kan membayar asuransi kebakarannya untuk 2 tahun misalnya 24 juta. Nah, kenyataannya kita baru bayar pada bulan Juli. Berarti kita hitung satu periode itu dia hanya berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Hanya 6 bulan. Nah, tadi kita catatnya adalah pembayaran biaya asuransi untuk 2 tahun, 24 bulan. Nah, jadi harus kita cari dulu sebulannya berapa, kemudian biaya realnya hanya 6 bulan. Nah, itu kan biaya per bulannya 1 juta. Nah, kemudian itu periode yang bersangkutan ada 6 bulan. Jadi yang kita catat, yang kita akui hanya 6 bulan. Yang tadinya kita catat 24 juta itu harus kita sesuaikan menjadi hanya 6 bulan, yaitu 6 juta. Ya, jadi tujuannya itu untuk menyesuaikan saldo sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Nah, di sini pada umumnya ada 2 macam penyebab suatu transaksi memerlukan penyesuaian, yaitu keadaan di mana suatu transaksi sudah terjadi, tapi informasi tersebut belum dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan. Transaksi yang sudah dicatat dalam perkiraan yang bersangkutan, tetapi saldo perkiraan masih harus disesuaikan. Nah, ya, yang nomor 2 itu yang tadi saya ceritakan. Nah, yang nomor 1 ini kejadiannya biasanya apa? Biasanya biaya gaji, lembur ya. Biasanya lembur kan, kita sudah lembur tapi kan perlu waktu untuk menghitungnya. Nah, jadi pada akhir periode ketika bagian akuntansi mencatat ternyata ada biaya gaji yang belum dibayarkan atau belum dibebankan. Nah, makanya harus di jurnal biaya gaji itu dibebankan terdahulu walaupun belum dibayar. Jadi jurnal adalah biaya gaji pada hutang gaji, karena belum tercatat ketika kita melakukan pembayaran gaji bulan tersebut. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada penyesuaian harus diapelin, ada 1 sampai dengan 6. Pertama, biaya dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian biaya masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap,
kerugian piutang dan biaya pemakaian perlengkapan. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini, untuk poin 1 dan 2 ini ada dua cara pencatatan. Yang 1A, yang 1B. Nah, kalau yang A ini kita kenal dengan metode pendekatan laba, pendekatan neraca yang A. Ini juga yang A, itu namanya metode pendekatan neraca. Artinya apa? Akun yang kita gunakan untuk mencatat adalah akun-akun neraca. Apa itu akun neraca? Di luar akun biaya dan pendapatan. Nah, kalau yang B ini, B kita sebut pendekatan laba rugi. Artinya apa? Saat pencatatan yang kita gunakan adalah akun-akun laba rugi. Akun laba rugi ada berapa? Ada dua, hanya biaya dan pendapatan. Nah, makanya nanti yang cara B ini kita gunakan akun biaya atau pendapatan. Kalau yang 3 sampai 7 ini biasa ya metodenya, hanya ada satu pendekatan. Oke, slide selanjutnya. Nah, seperti contoh di sini, biaya dibayar di muka, membayar premi asuransi. Nah, kita membayar premi asuransi 1.200.000 untuk periode Februari sampai Februari tahun depan, berarti untuk 1 tahun. Oke, ingat 1.200.000 untuk 1 tahun, dimulainya tanggal 2 Februari. Nah, saat transaksi itu terjadi, kita catat yang A tadi namanya apa? Pendekatan neraca. Jadi kalau pendekatan neraca, kita tidak memakai akun yang namanya biaya-biaya atau pendapatan. Nah, jadi di jurnalnya asuransi dibayar di muka 1.200.000, kemudian kasnya 1.200.000. Kita keluarkan ya. Lihat, ini adalah nama akun neraca, ini nama akun neraca. Yang kita lihat ini ya pembebanannya, kita gunakan akun neraca, asuransi dibayar di muka. Oke, ini adalah jurnal pencatatan saat kita mengeluarkan uang. Jurnal pencatatan saat kita mengeluarkan uang. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, pada saat akhir periode, yaitu tanggal 31 bulan 12, ini adalah akhir periode Januari sampai dengan Desember, itu kita sesuaikan. Tadi kan belum kita bebankan sebagai biaya ya. Tadi kita bebankan sebagai asuransi dibayar di muka. Ini belum jadi biaya. Belum biaya. Maka kita harus mengakui biaya asuransi. Biayanya berapa? Kita hitung tadi mulainya dari Februari kan, Februari sampai Desember, yaitu 11 bulan. Jadi biaya yang kita akui hanya 11 bulan. Nah, tadi kan berarti sebulannya 1 juta kali 11 berarti 11 juta biaya 1.100.000. Tadi 12 juta. Tadi berapa ya? Sebentar. Balik ya. Nah, tadi kan 1.200.000. Berarti 1.200.000 dibagi 12, sebulannya 100.000. Nah, di periode ini dia ada 11 bulan, yaitu dari Februari sampai Desember. Maka 11 bulan dikali 100.000 berarti biaya asuransinya 1.100.000. Nah, itu kita akui sebagai biaya asuransi 1.100.000. Asuransi dibayar di muka 1.100.000. Nah, ini kan asuransi dibayar mukanya kredit nih. Ini kredit. Kemudian yang tadi ini debit, maka sisanya nanti di buku besar asuransi dibayar di muka ini tinggal 100.000. Oke, paham? Jadi periodenya
kita membayar untuk 12 bulan, sedangkan biaya asuransi satu periode itu hanya 11 bulan. Jadi yang tadi kita belum beban, kalau periode pakai pendekatan neraca, biaya belum dibebankan. Nah, pada akhir periode baru kita bebankan sesuai dengan kondisinya. Nah, debitnya biaya asuransi, lawannya adalah tadi yang asuransi dibayar di muka. Oke, ini adalah pencatatan metode pendekatan neraca. Di sini slide selanjutnya adalah cara kedua, dicatat sebagai pendekatan rugi laba. Nah, di sini akun yang kita gunakan adalah akun rugi laba. Biaya sudah dibebankan, biaya asuransi, berarti kita sudah membebankan biaya asuransi sebesar 1.200.000. Kalau tadi periode neraca kita belum membebankan biaya. Nah, kalau metode laba rugi kita sudah langsung membebankan biaya 1.200.000. Oke, ingat, saat kita keluar uang kita sudah membebankan biaya asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Makanya pada akhir periode kita harus sesuaikan, karena kita bayar bulan Februari. Nah, Februari sampai dengan Desember berarti hanya 11 bulan. Tadi sudah kita bebankan 1.200.000, padahal kenyataannya hanya 1.100.000. Berarti biaya asuransi harus dikurangkan sebesar 100.000. Maka kita jurnal biaya asuransi 100.000, kita catat di nah, sisanya taruh di mana pas 100.000? Sama, asuransi dibayar di muka 100.000 untuk debitnya. Nah, jadi kalau periode pendekatan laba rugi sudah kita bebankan terlebih dahulu, cuman bebannya belum sesuai. Makanya pada akhir tahun baru kita sesuaikan. Yang tadi sudah kita jurnal 1.200.000, ternyata cuma 1.100.000, berarti harus kita kurangkan 100.000. Nah, 100.000 itu kita jurnal sebagai asuransi dibayar di muka, lawannya adalah biaya asuransi. Tadi awal kita catat biaya asuransi di kredit, di debit, kemudian pada akhir periode kita catat 100.000 di akhir periode. Maka kalau kita lihat di buku besarnya 1.200.000 dikurangi 100.000, jadi buku besarnya biaya asuransi tinggal 1.100.000. Oke, ini adalah pencatatan biaya ya, biaya dibayar di muka. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah pendapatan diterima di muka. Oke, contohnya ini kita menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun sebesar 3 juta. Ingat, pendapatan yang kita terima 2 tahun sebesar 3 juta. Nah, 2 tahun ini berarti 24 bulan. Maka kalau pendekatan neraca kita tidak menggunakan akun pendapatan, karena akun pendapatan adalah akun laba rugi. Nah, jadi kita catat kalau pendekatan neraca kas, kita menerima uang, kas debit, kreditnya adalah sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka, kita belum mengakui pendapatan, baru kita jurnal sebagai sewa diterima di muka. Kemudian pada akhir tahun, ya baru kita sesuaikan di akhir tahun. Di sini tanggal 31 bulan 12 akhir tahun. Ini tadi tanggal berapa? Juni. Tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni. 30 Juni berarti Juninya tidak kita hitung. Berarti yang kita hitung apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 6 bulan. Ingat, pendapatannya yang kita akui hanya 6 bulan. Sedangkan tadi kita nerima 3 juta. Maka kita harus mengakui pendapatan. Ini kita harus mengakui pendapatan. Ingat, pendapatan saldonya di kredit kan. Kita harus mengakui pendapatan.
kita harus mengakui pendapatan sebesar 750.000. Dari mana caranya? Ya tadi 34 juta 3 juta itu dibagi 24 bulan. Nah, nanti hasilnya kan sebulan. Sebulan dikali 6 bulan, dapatlah 750.000. Jadi ini dibagi 24 bulan, kemudian hasilnya dikali 6 bulan, dapatlah angka 750.000. Jadi pendapatan yang kita akui hanya 750.000. Lawannya adalah debitnya sewa diterima di muka. Jadi kalau jurnal pertamanya tadi sewa dibayar di mukanya di kredit, maka pada pajak penyesuaian sewa diterima mukanya pindah ke debit. Jadi berapa saldonya buku besar biaya sewa diterima di muka? Ya 3 juta dikurangi 750.000. Nanti buku besarnya sewa diterima di muka tinggal 2.250.000. Nah, ini adalah pendekatan neraca. Kemudian slide selanjutnya kita catat dengan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan laba rugi berarti di awal kita sudah mengakui sebagai pendapatan atau kita sudah mengakui sebagai biaya. Makanya kita catat kas terima uang 3 juta, kemudian 3 jutanya pendapatan sewa. Karena kita menggunakan pendapatan laba rugi, maka akunnya kita gunakan adalah pendapatan sewa. Ingat, pendapatan bertambah, dia saldonya di kredit. Oke. Pada tanggal kita mencatat 30 Juni kita sudah mengakui menerima pendapatan sebesar 3 juta. Padahal kenyataannya selama satu periode kita hanya menerima 6 bulan pendapatan. Ini untuk 24 bulan. Maka harus kita sesuaikan. Berarti kita kebanyakan kan ngakuin 3 juta, padahal sesungguhnya pendapatannya hanya 750.000. Maka 3 juta ini harus kita kurangkan sebesar 2.250.000. Jadi pendapatan yang kita akui hanya 750.000. Pendapatan sewa kita kurangi. Tadi dia kan saldo normalnya di kredit. Kita kurangi sebesar 2.250.000. Kemudian sewa dibayar di muka 2.250.000. Ingat ya, kalau pendekatan laba rugi berarti kita langsung mengakui sebagai biaya atau sebagai pendapatan. Biaya kalau kita mengeluarkan uang, pendapatan kalau kita menerima uang. Biaya saldonya standarnya di debit, pendapatan saldo standarnya di kredit. Oke, sampai di sini nanti kita lanjutkan karena takut terlalu panjang videonya untuk jurnal penyesuaian ketiga dan seterusnya. Ini baru kita bahas ayat jurnal penyesuaian untuk sewa diterima di muka dan pendapatan diterima di muka. Nanti kita lanjut kembali. Oke, terima kasih.